Menjelang Imlek, bahkan apalagi pada saat Imlek tahun baru Cina, seluruh dunia menjadi merah, yang menunjukkan bahwa bangsa Cina telah berada di seluruh dunia. Komunitas Cina telah berada di seluruh dunia yang disebut sebagai pecinan. Jadi mereka adalah bangsa perantau. Bahkan sampai ke Timur Tengah mereka telah berdagang sampai ke sana. Makanya ada hadis yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Tapi saat yang sama menunjukkan bahwa di negeri mereka tidak aman. Selalu terjadi perang. Ya, pada era lalu, pada masa kerajaan-kerajaan berkuasa, peperangan seperti itu ya sering terjadi. Jadi, tetapi itu peperangan hanya sesama mereka. Pernah juga perang sampai ke Pulau Jawa, bahkan mereka menumbangkan dinasti Abbasiyah di Timur Tengah. Itu bukan bangsa Cina, bangsa Mongol. Kalau ada orang Cina yang ikut serta ya karena Cina bagian utara saat itu masuk daerah taklukan Mongol. Sedangkan yang membuat budaya mereka untuk memelihara hari-hari tertentu seperti tahun baru Cina di perantauan selama berabad-abad, karena budaya mereka sangat terlindungi, yang bermula dari tulisan mereka menggunakan huruf-huruf yang tidak lazim, ya huruf kanji, sehingga sulit dipelajari oleh budaya luar, oleh orang luar, kecuali terjadi pernikahan. Jadi selama tidak terjadi pernikahan, maka bahasa mereka, budaya mereka sulit dipelajari karena tertulis dalam huruf-huruf yang tidak lazim, yaitu huruf-huruf kanji. Itu yang membuat pemeliharaan hari-hari raya tertentu tetap terpelihara dengan baik. Asal-usul tahun baru Cina, kalau dilihat dari Kamus Britannica, itu ada legenda ya yang menceritakan bahwa ribuan tahun lalu tuh ada monster yang bernama Nian selalu menyerang penduduk desa pada hari pertama setiap tahun baru. Jadi ada seorang lelaki tua yang bijaksana. Karena bijaksananya dia mengetahui bahwa monster tersebut takut dengan suara keras, cahaya terang, dan warna merah. Jadi dia menganjurkan kepada orang-orang desa untuk memasang lentera merah, gulungan merah di jendela dan pintu mereka untuk mencegah monster Nian masuk. Sejak saat itu, monster tersebut tidak pernah mendatangi mereka lagi, sehingga mereka merayakan terus setiap tahun baru dengan petasan, kembang api, dan dekorasi-dekorasi yang berwarna merah. Kisah ini ada kemiripan dengan Alkitab. Memang tidak ada hubungannya karena ini menyangkut keyakinan yang berbeda, tapi saya coba melihat titik temu berdasarkan persamaan-persamaan yang ada supaya terjalin seperti persahabatan atau pengertian atau persaudaraan ya. Ketika itu bangsa Israel sedang berada di Mesir, jadi jajahan bangsa Mesir, dan Tuhan hendak membebaskan mereka. Dan pada saat yang sama juga Tuhan ingin menghukum bangsa Mesir supaya bangsa Israel tidak kena hukuman juga. Maka mereka disuruh mengoleskan darah domba berwarna merah di depan pintu ya, supaya mereka lolos. Jadi ketika malaikat maut datang, kalau melihat ada warna merah darah domba di depan pintu, maka mereka lolos dari maut. Tetapi bangsa Mesir yang tidak mengetahui hal ini dan tidak melakukannya, semuanya mengalami maut. Seluruh anak sulung mereka termasuk hewan-hewan juga mengalami maut. Anda boleh percaya apakah ada hubungannya, Anda juga boleh tidak percaya bahwa tidak ada hubungannya. Bebas. Menjadi pertanyaan, kenapa dalam budaya Cina atau Tiongkok
Mereka menamakan tahun mereka dengan nama-nama hewan. Itu mengikuti legenda yang mengatakan bahwa Buddha meminta semua hewan untuk menemuinya setiap Imlek. Dan yang datang menemui Buddha ada 12 hewan. Sehingga nama-nama tahun menjadi 12 juga. Hewan-hewan tersebut adalah anjing, babi, tikus, lembu, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, domba, monyet, dan ayam jago. Dan setiap orang yang lahir pada tahun-tahun tersebut dianggap sifatnya akan mengikuti dan mirip hewan-hewan tersebut. Seperti harimau saat ini ya, tahun baru Cina saat ini adalah harimau, berarti perkasa, kuat, ya kurang lebih seperti itu. Karena berbicara tentang Buddha, maka saya perkirakan ini lahirnya kurang lebih 700 sebelum Masehi. Karena Siddhartha Gautama di India keberadaannya kurang lebih tahun seperti itu. Itu kurang lebih sama satu masa dengan Nabi Yesaya dalam Alkitab. Kisah ini juga seperti yang tertulis dalam Alkitab, ada kemiripan ketika Tuhan hendak membinasakan bumi. Tuhan perintahkan semua hewan, banyak hewan datang kepada Nuh, naik ke dalam bahtera untuk diselamatkan. Apakah ada hubungannya? Saya tidak tahu. Dikembalikan kepada keyakinan masing-masing saja. Dalam perayaan Imlek, orang-orang perkotaan banyak melakukan mudik ke kampung halamannya. Karena Buddha duluan daripada Muslim, maka orang-orang Cina yang melakukan mudik pada hari raya Imlek, mereka melakukannya terlebih duluan daripada orang-orang Indonesia yang melakukan mudik pada saat Idul Fitri. Kekaisaran Cina berakhir pada tahun 1912. Masyarakat menjadi marah dan bosan akibat peperangan antar kerajaan yang tidak pernah henti-henti. Tahun 1912 berubah menjadi RRC, Republik Rakyat Cina, dengan presiden pertama Dr. Sun Yat-sen. Walaupun berada di negara mayoritas Buddha, tetapi Dr. Sun Yat-sen seorang Kristen, mungkin dipengaruhi pendidikan Barat. Tetapi masalah juga belum berhenti sampai di situ, karena ada golongan masyarakat lain yang ingin menjadikan RRC sebagai negara komunis. Akhirnya masyarakat lainnya yang menginginkan demokrasi melarikan diri ke Taiwan sampai saat ini. Jadi perbedaan antara RRC yang disebut juga sebagai Cina Daratan dengan Taiwan adalah masalah ideologi, sekalipun mereka satu ras. RRC komunis, Taiwan pengen demokrasi. Masalah itu berlanjut sampai saat ini. Jadi kalau Indonesia pengen berkontribusi dalam perdamaian atau penyatuan RRC dengan Taiwan, Indonesia bisa mengusulkan wacana supaya RRC kembali menjadi negara demokrasi saja, sehingga terbuka siapapun bisa menjadi presiden. Selama ini menjadi komunis hanya dari satu parpol saja yang bisa menjadi presiden, yaitu Partai Komunis. Hanya satu parpol saja yang berkuasa. Tetapi kalau RRC bisa mengizinkan beberapa parpol ada di sana sehingga setiap orang bisa menjadi presiden di sana, kemungkinan penyatuan RRC dengan Taiwan tidak akan mengalami hambatan. Akhir kata saya mau sampaikan, selamat merayakan Tahun Baru Cina atau Imlek bagi yang merayakannya, dan salam Pancasila bagi semua kita yang mencintai NKRI.